Sudah muncul ya? Oke. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Terima kasih Bang Nelson untuk mengundang saya di dalam pelatihan ini. Em, saya diminta untuk memberikan sedikit ini ya, mungkin melempar bahan diskusi tentang keterampilan dan strategi proses keterampilan dan strategi negosiasi. Um, saya kalau boleh merangkum dulu agenda kita, maksudnya apa yang saya sampaikan pada hari ini, mungkin bisa slide kedua. Kita akan tentu saja saya harus memperkenalkan diri. Kalau ke Bang Nelson nggak usah ya, kita sudah kenal lama sekali. Tapi kawan-kawan perlu tahu kenapa Bang Nelson mengundang saya. Saya Indrasari Chandraningsih, saya adalah peneliti soal perburuhan dan serikat buruh. Saya juga mengajar di Universitas Parahyangan program studi manajemen yang punya mata kuliah tetap itu manajemen hubungan industrial. Di dalam mata kuliah tersebut, antara lain tentu saya harus menjelaskan, memperkenalkan, mungkin juga memprovokasi mahasiswa supaya tertarik untuk berserikat. Nah, selain itu saya sudah melakukan penelitian, punya beberapa tulisan, baik tulisan-tulisan yang sifatnya populer maupun akademik, ilmiah, tentang ketenaga kerjaan dan keserikat buruhan di Indonesia. Itu perkenalan saya, kemudian akan masuk ke dalam materi yang diminta, yaitu soal proses negosiasi, keterampilan dan strategi negosiasi, dan tentu saja kesimpulan. Saya belum kenal dengan kawan-kawan semua, tetapi menurut Bang Nelson, kawan-kawan yang ikut serta di dalam pelatihan ini adalah kawan-kawan yang anggota FSP 2KI yang baru pertama kali ikut pelatihan ini, gitu ya, Bang? Pelatihan tentang negosiasi. Iya, Mbak. Walaupun ada juga pengurus dan pimpinan pusat, Mbak. Iya, baik. Halo Mas Safri dari Riau. Wow. Um, baik, kita ke slide berikutnya. Sebetulnya apa yang kita bicarakan ini soal proses strategi dan keterampilan negosiasi itu sebuah kewajiban ya, bagi setiap pengurus, terutama pengurus serikat pekerja. Nah, negosiasi itu apa? Adalah sebuah proses untuk menghasilkan dokumen PKB. Kawan-kawan tahu PKB adalah perjanjian kerja bersama. Kalau kita coba tuliskan, apa yang difahami adalah PKB itu sebuah dokumen tertulis ya, yang menjadi acuan bagi hubungan antara perusahaan dengan serikat pekerja. Artinya hubungan antara manajemen perusahaan di mana Bapak Ibu dan teman-teman bekerja dengan organisasi serikat pekerja, mungkin apa ya istilahnya biasanya pakai PUK di tingkat perusahaan. PKB itu mungkin yang perlu diingat kembali atau dicatat adalah sebuah perjanjian kerja bersama. Sifatnya kolektif, artinya bersama itu antara manajemen dengan seluruh anggota dan pengurus serikat pekerja. PKB harus dibedakan dengan perjanjian kerja, ya PK yang sifatnya individual. Sebetulnya kalau menurut saya ini saya hanya melemparkan bahan diskusi, jadi Bapak Ibu dan teman-teman jangan ragu-ragu untuk mempertanyakan apa yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman teman-teman. Di dalam sebuah hubungan kerja, di sebuah unit usaha atau di pabrik di mana teman-teman bekerja, ketika ada serikat pekerja, maka
harus setidaknya ada 3 dokumen yang menjadi acuan bagi hubungan antara teman-teman dengan manajemen. Yang pertama adalah peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan, sebagaimana Bapak Ibu teman-teman ketahui, adalah sebuah apa tuh istilahnya, hak prerogatif ya. Kalau saya punya perusahaan, maka saya lah yang membuat peraturan perusahaan yang isinya bagaimana hubungan kerja, aturan-aturan kerja di sebuah perusahaan itu disusun menurut keinginan saya, menurut kemauan saya sebagai pemilik usaha. Itu peraturan perusahaan. Dokumen yang kedua adalah perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu adalah perjanjian kerja yang sifatnya individual. Jadi misalnya saya merekrut salah satu dari Bapak Ibu dan teman-teman, kemudian antara salah satu dari Bapak Ibu peserta di sini membuat perjanjian kerja individual dengan manajemen atau dengan perusahaan. Jadi itu 3 dokumen. PKB isinya apa? Gitu. PKB isinya adalah hak dan kewajiban kedua belah pihak yang membangun hubungan kerja di dalam perusahaan. Ada aturan main, ada tata tertib ya, yang disusun dan disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, PKB sendiri merupakan sebuah proses yang menghasilkan sebuah dokumen perundingan seperti yang tadi sudah disampaikan. Ya. Perundingan itu kata lainnya adalah negosiasi. Ya, di slide berikutnya, pada dasarnya sebuah negosiasi itu punya 2 tujuan. Tujuan yang pertama adalah tujuan relasional, yang kedua adalah tujuan outcome atau tujuan luaran. Ya. Tujuan relasional itu sebetulnya intinya adalah bagaimana sih melalui negosiasi itu terbentuk hubungan yang baik antara kedua belah pihak. Jadi bagaimana kedua belah pihak, dalam hal ini manajemen dan serikat pekerja, itu bersama-sama bertukar ide untuk kemudian disepakati enaknya gimana ya hubungan kita ini, misalnya hubungan kerja ini bisa dikelola dan dirawat dengan baik. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua adalah tujuan keluaran atau hasil, gitu ya. Yang konsentrasinya adalah pencapaian sebuah hasil akhir. Sebuah proses perundingan tentu ada hasil yang hendak dicapai. Ya. Nah, slide berikutnya itu memperlihatkan sebuah proses. Jadi dokumen PKB itu dihasilkan lewat sebuah proses. Prosesnya itu bisa siklikal atau siklikal itu semacam lingkaran. Ya. Kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman yang peserta pelatihan ini melihat ada 5 tahapan di dalam proses perundingan kolektif. Yang pertama adalah pertama proses ini dijalankan oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak itu siapa? Manajemen dan serikat pekerja. Yang pertama adalah persiapan. Persiapan itu berarti kedua belah pihak. Nah, di dalam kesempatan ini saya hanya akan membicarakan apa yang harus dilakukan oleh serikat pekerja. Ya, kalau manajemen mestinya sih udah tahu sendiri ya, kita tidak membicarakan apa yang akan dipersiapkan oleh manajemen, tetapi apa yang harus dipersiapkan oleh kawan-kawan yang menjadi tim perunding PKB. Biasanya di dalam perusahaan yang sudah ada serikat pekerjanya, kalau mau maju berunding PKB itu tentu dibentuk tim perunding PKB yang terdiri dari para pengurus maupun anggota yang mewakili serikat pekerja untuk menjadi tim perunding. Nah, yang menjadi tim perunding, kalau saya nggak salah ingat, itu jumlahnya harus ganjil. Ya. Kenapa harus ganjil? Untuk bisa mengambil keputusan jika ada perdebatan atau pertentangan.
persiapan ini isinya apa? Persiapan ini isinya adalah apa ya? Poin-poin yang hendak dibawa ke meja perundingan untuk mendapatkan kesepakatan. Setelah dilakukan persiapan, membentuk tim perunding, kemudian mengidentifikasi isu-isu apa saja yang hendak dirundingkan, itu kemudian ada proses diskusi. Ya, biasa itu kita diskusi kira-kira prioritas isunya apa, mengapa, kemudian bagaimana prioritas isu itu hendak diperjuangkan lewat perundingan untuk disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, setelah mengidentifikasi isu-isu tersebut, dibuatlah proposal atau usulan, ya, usulan yang akan dibawa ke meja perundingan. Proposal itu biasanya kalau saya tidak keliru akan dipertukarkan. Jadi pihak serikat pekerja bikin proposal, pihak manajemen juga bikin proposal. Kemudian proposal itu dipertukarkan untuk masing-masing mempelajari ada nggak poin-poin yang sama atau misalnya poin-poinnya berbeda sama sekali apa yang hendak dirundingkan. Nah, proposal itu adalah menjadi acuan bagi tim perunding untuk maju ke meja perundingan. Kemudian jadilah proses perundingan. Kawan-kawan jauh lebih tahu dari saya proses perundingan itu biasanya seberapa keras gitu ya perdebatan yang akan terjadi gitu, terus seberapa panjang atau seberapa pendek tergantung gitu ya, karena itu sangat tergantung bagaimana hubungan baik sebetulnya antara pekerja dan manajemen. Jadi setelah terjadi proses perundingan, maka terjadi kesepakatan mencapai kesepakatan final. Ya, jadi bisa bersepakat poin-poin apa saja yang akan dimasukkan ke dalam dokumen PKB. Nah, slide berikutnya memperlihatkan masih sama tentang proses perundingan. Kalau Bapak Ibu lihat, ini ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang melingkupi proses perundingan kolektif. Ya. Sebetulnya tahapannya sama, harus ada persiapan, terus mengidentifikasi isu. Ini slide yang berikutnya setelah proses collective bargaining. Kemudian ada nih, mungkin ada deadlock, mungkin ada ketidaksepakatan gitu ya, yang harus atasi gitu ya, negotiation breakdowns misalnya, oh terjadi deadlock nih kayaknya, berarti harus apa, harus diatasi nih deadlocknya yang bisa menghasilkan dua hal, deadlocknya bisa diselesaikan atau tidak bisa diselesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan, maka proses negosiasi perlu dimulai dari awal lagi. Tapi kalau ternyata terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan deadlock itu, maka kemudian terjadi kesepakatan, kemudian diratifikasi dan diadministrasi. Ini hal-hal teknis yang teman-teman sudah punya pengalaman dan pengetahuannya. Nah, kalau kita mencoba memahami sebetulnya apa yang dimaksud dengan lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Di slide berikutnya, kita bisa mengidentifikasi yang namanya lingkungan internal itu mencakup apa saja. Lingkungan internal itu mencakup setidaknya 3 hal. Internal itu saya mengategorikan sebagai lingkungan internal di perusahaan. Yang pertama adalah kawan-kawan harus paham, tahu persis kondisi perusahaan di mana
kawan-kawan bekerja. Kondisi perusahaan itu maksudnya yang mencakup misalnya perusahaan ini mulai dari punyanya siapa, berdiri tahun berapa, apa sumber bahan bakunya dari mana, kemudian cash flow-nya bagaimana, gitu ya. Kondisi perusahaan mencakup hal-hal tersebut. Yang kedua, tentang dinamika hubungan antara serikat pekerja dan manajemen. Hubungan yang baik itu kebanyakan kalau dari pengalaman yang saya tahu itu akan membuat proses perundingan meskipun bisa panas, bisa tegang, bisa seru, tetapi bisa menghasilkan kesepakatan yang menyenangkan atau baik untuk kedua belah pihak. Ya, kemudian lingkungan internal yang ketiga, sebetulnya kalau menurut saya ini yang justru yang paling penting adalah kemampuan PUK-nya, kemampuan para pengurus serikat di tingkat perusahaan. Kemampuan apa? Kemampuan yang menyangkut keterampilan negosiasi. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Itu adalah lingkungan-lingkungan internal. Yang dimaksud dengan lingkungan eksternal itu tak lain dan tak bukan adalah soal regulasi ya dan politik. Regulasi ketenaga kerjaan kita sedang dalam proses menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan dari Perpu. Ini jadi penting karena regulasi ketenaga kerjaan adalah menjadi salah satu acuan utama ya bagi penyusunan proposal perundingan kerja bersama. Kemudian politik ketenaga kerjaan. Politik ketenaga kerjaan ini yang dimaksud adalah sebetulnya dalam hal ini baik pemerintah, terutama pemerintah itu punya posisi bagaimana sih terhadap tenaga kerja. Ini tentu saja menyangkut pada soal kebijakan ketenaga kerjaan yang dibangun oleh pemerintah itu kayak apa. Misalnya apakah politik ketenaga kerjaan ini mengutamakan misalnya politik upah murah gitu ya, yang sudah lama sekali menjadi isu bagi serikat pekerja di Indonesia pada umumnya. Selain politik ketenaga kerjaan yang menjadi partner atau pasangan dari politik ketenaga kerjaan adalah politik dan regulasi investasi. Kita sering sekali mendengar bagaimana pemerintahan sekarang nih, terutama beberapa tahun terakhir, sangat pro investasi. Kemudian pro investasi itu ternyata maksudnya adalah memberikan karpet merah investasi yang artinya semakin memudahkan investasi untuk beroperasi di Indonesia. Tapi pertanyaannya kalau gitu emangnya serikat pekerja anti investasi gitu ya? Ini bisa menjadi bahan diskusi kita. Kalau kita kritis terhadap politik dan regulasi investasi, apakah itu berarti kita anti investasi? Itu nanti kita diskusikan bersama-sama. Yang hendak saya tekankan ketika kita bicara soal tenaga kerja dan investasi, itu seperti dua sisi mata uang. Jadi mata uang logam lah ya yang gampang. Satu sisi adalah sisi ketenaga kerjaan, satu sisi adalah sisi investasi. Mengapa? Karena kesempatan kerja. Jadi kalau kita bilang ketenaga kerjaan dalam hal ini lebih spesifik lagi adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu tidak bisa dilepaskan dari investasi. Investasi itu gampangnya adalah orang naruh duit buat berusaha. Nah, buat berusaha itu dia bisa misalnya mendirikan pabrik atau mendirikan usaha yang bukan usaha manufaktur atau pengolahan barang, tetapi usaha jasa. Nah, satu sisi investasi, sisi yang lain adalah kesempatan kerja. Jadi kita perlu mulai memahami bahwa
kata investasi itu tidak dengan sendirinya punya konotasi negatif. Ya, situasi yang membuat kemudian seolah-olah investasi itu haram, gitu ya. Kalau kita bicara investasi itu kemudian otomatis eksploitasi atau upah murah, gitu ya. Tetapi kita lihat dalam perjalanannya politik dan regulasi investasi di Indonesia, di pemerintahan kita saat ini, itu memang cenderung, atau bukan cenderung ya, lewat Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini, yang merupakan pengesahan Perpu, terlihat sekali bahwa pemerintah memang lebih berpihak pada investasi dengan cara antara lain menekan biaya tenaga kerja. Kalau teman-teman sudah membaca bab 4 ketenaga kerjaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 itu yang Omnibus Law tentang ketenaga kerjaan, itu memang terlihat sekali bahwa tujuan dari bab 4 itu adalah untuk menekan biaya tenaga kerja lewat macam-macam aturannya. Ya, jadi itu ada yang perlu kita perhatikan di dalam proses negosiasi adalah lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Terus gimana dong gitu ya? Kalau kita bicara soal strategi dan keterampilan sekarang di slide berikutnya, sebetulnya yang harus kawan-kawan serikat pekerja miliki adalah strategi dan keterampilan 3 hal ini aja yang yang ada di dalam layar. Ya. Yang pertama adalah kekuatan data. Ketika teman-teman menyiapkan proposal, ketika menyiapkan identifikasi masalah gitu ya, yang akan dirundingkan, tentu saja harus punya basis data. Data itu sangat penting. Ya, data itu bisa data kuantitatif maupun bisa data kualitatif. Data apa yang diperlukan? Misalnya datanya adalah soal keuntungan perusahaan. Tahun ini atau 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir atau bahkan 5 tahun terakhir, bagaimana sih tren keuntungan perusahaan? Atau bisa secara lebih umum adalah tren keuangan perusahaan, cash flow perusahaan. Itu data yang harus dimiliki oleh teman-teman. Kemudian data soal bagaimana sih kesejahteraan pekerja di pabrik yang bersangkutan. Data tentang inflasi, data tentang jaminan-jaminan sosial, gitu ya. Data ini sangat diperlukan karena melalui data itu bisa meneguhkan posisi teman-teman dan juga memperkuat argumentasi. Zaman dulu nih, serikat itu dikenal sebagai orang yang bisanya ngotot gitu ya, nggak punya argumen, pokoknya dia bilang pokoknya upah saya harus naik sekian persen gitu ya, sekian belas atau puluh persen. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi gitu ya, dan pokoknya itu justru akan memperlemah posisi teman-teman serikat. Kalau teman-teman mengatakan harus naik 15% misalnya ya, kita perlu punya data, misalnya kenaikan harga pangan, kenaikan harga transport, kenaikan harga sewa rumah misalnya. Itu sangat perlu diketahui prosentasenya, gitu ya. Jadi datanya itu memang harus cari data yang tidak hanya data di dalam internal perusahaan, tetapi juga data-data nasional yang berkaitan dengan ekonomi. Selain kekuatan data, maka keterampilan yang kedua adalah keterampilan komunikasi dan persuasi. Keterampilan komunikasi ini sejauh saya bergaul dengan kawan-kawan serikat pekerja itu memang harus saya sampaikan relatif masih kurang. Ya. Keterampilan komunikasi itu tidak hanya bisa menyampaikan,
tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya. Pakai bahasa yang sebetulnya kita hendak menyampaikan suatu hal yang menguntungkan bagi serikat. Tapi cara menyampaikannya itu sedemikian sehingga perusahaan merasa bahwa hal yang disampaikan itu menguntungkan perusahaan. Jadi kemampuan untuk menyampaikan sesuatu hal yang menguntungkan buat perusahaan serikat, tapi seolah-olah bunyinya jadi menguntungkan bagi perusahaan. Jadi enggak pokok terus enggak misalnya angkat kepalan tangan gitu ya. Ada banyak cara untuk berkomunikasi dan persuasi. Persuasi itu lebih sifatnya membujuk gitu ya. Jadi enggak ngotot-ngototan gitu ya, tapi saling mencoba memahami dan maksa, tapi maksanya tuh lebih apa ya, lebih elegan, lebih lembut, lebih lemah lembut, lebih baik hati gitulah pokoknya ya. Nah, yang ketiga itu adalah kemampuan mengelola emosi. Negosiasi itu nanti saya juga perlu belajar dari kawan-kawan. Negosiasi itu kan prosesnya panjang ya, dan mungkin harus tarik urat segala macam gitu ya. Tetapi ada masa-masanya kapan kita harus tegas, kapan kita harus tarik urat gitu, kapan kita harus melunak atau diam aja atau sabar dan seterusnya. Ya, itu adalah 3 hal yang penting untuk strategi dan keterampilan negosiasi. Slide berikutnya, syarat negosiator. Siapa sih yang akan menjadi tim negosiasi atau tim perunding PKB? Ternyata nggak sembarang orang gitu ya yang bisa dipilih menjadi tim perunding. Seorang negosiator itu satu sudah pasti harus berwawasan luas. Berwawasan luas itu artinya punya pengetahuan yang menyangkut apa yang tadi saya sebut sebagai lingkungan internal dan eksternal. Kemudian tentu saja cerdas. Cerdas dan mampu berpikir strategis. Kalau orang mampu berpikir strategis, itu berarti untuk mencapai suatu tujuan, gitu ya, itu kita bisa pakai cara jalannya tuh berkelok-kelok gitu ya. Yang penting adalah tujuannya tercapai. Untuk mencapai tujuan juga caranya nggak cuma satu, gitu ya. Caranya nggak cuma satu, itu bisa pakai strategi yang lebih lunak, gitu, atau pakai strategi yang lebih frontal atau langsung. Yang ketiga tentu percaya diri. Ya, percaya diri bahwa tim perunding itu tahu sekali apa yang diminta dan mengapa poin itu dimintakan untuk dirundingkan dan disepakati. Yang keempat adalah menjadi pendengar yang baik. Ini gampang ditulisnya tapi nggak gampang dilaksanakan ya. Tapi maksudnya begini, karena kita hendak melakukan negosiasi tawar menawar gitu, maka kedua belah pihak nih dalam hal ini manajemen dan serikat pekerja kan perlu mengetahui ya apa sih kepentingan pihak serikat dan apa kepentingan pihak manajemen. Lalu kemampuan berkomunikasi tadi gitu dan memiliki toleransi. Toleransi itu artinya gini, kalau kita negosiasi kan nggak mungkin ya kita memenangkan seluruh poin yang kita mau gitu. Kita juga harus mempertimbangkan poin-poin yang dimintakan oleh pihak lawan gitu ya. Dan yang terakhir adalah sabar. Sabar tuh berarti apa ya? Ya sabar aja gitu. Maksudnya sabar tuh sangat berkaitan dengan kemampuan untuk mendengar yang pihak lawan kita tuh bicara apa gitu. Lalu kita juga mengharapkan pihak lawan dalam negosiasi itu juga mendengarkan nggak apa yang serikat mau dan
seberapa kuat argumennya, seberapa kuat datanya, gitu ya. Di dalam perundingan itu seringkali sebenarnya yang harus dilakukan itu adalah perang data, ya. Yang contoh yang sangat mudah adalah misalnya diminta kenaikan upah, gitu ya, minta kenaikan upah sekian persen. Pada umumnya manajemen akan bilang nggak bisa sekian persen, soalnya kami rugi, soalnya kami mengalami penurunan omset misalnya. Nah, pernyataan-pernyataan itu teman-teman harus juga punya datanya. Benar nggak nih perusahaan rugi? Benar nggak omsetnya turun? Gitu ya. Itu adalah data yang perlu diketahui supaya kita bisa mengajukan argumen kontra gitu. Misalnya menurut data dari BKPM misalnya, perusahaan ini tidak rugi. Hal-hal semacam ini menggunakan datanya itu ternyata bisa kita dapat dari berbagai instansi pemerintah yang terkait dengan misalnya sektor kertas dan pulp, gitu ya. Nah, hal-hal ini yang perlu dimiliki oleh kawan-kawan. Jadi kalau milih tim negosiator tentu saja kawan-kawan juga mungkin sudah punya kriterianya. Itu makin kuat kapasitas dan kemampuan tim negosiator itu makin besar peluang atau kesempatan untuk memenangkan poin-poin yang diusulkan. Di slide berikutnya tuh saya menaruh sebuah poster film. Ini film tahun 1986 atau 87, judulnya The Negotiator. Sepertinya kalau kawan-kawan FSP 2KI mau bikin pelatihan, sekali-sekali sambil nobar gitu ya. Film ini bagus sekali karena ini betul-betul memperlihatkan keterampilan bernegosiasi, juga keterampilan untuk mendengar, untuk sabar, untuk tarik ulur, sekali-sekali keras, sekali-sekali lembut gitu ya. Jadi film ini bercerita tentang seorang polisi yang difitnah sudah melakukan suatu kejahatan gitu. Kemudian karena dia marah, kemudian dia menyandera satu gedung yang isinya beberapa orang polisi juga, kalau saya nggak salah ingat gitu. Kemudian dia mengancam akan membunuh dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian didatangkanlah seorang negosiator yang mengerahkan seluruh kemampuan negosiasinya untuk membujuk polisi yang difitnah itu untuk melepaskan sanderanya dan seterusnya. Saya sangat mengusulkan agar teman-teman menonton film ini, bagus banget. Jadi saya menutup ini dengan usulan nobar ya teman-teman, untuk makin memahami sebetulnya negosiasi itu kayak apa sih gitu. Saya berhenti dulu di situ. Kita bisa membuka diskusi berdasarkan apa yang saya sampaikan dan bagaimana relevansinya atau konsistensinya dengan pengalaman teman-teman sekalian di pabrik masing-masing. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Indrasari atas penyampaiannya mengenai proses keterampilan dan strategi negosiasi. Untuk rekan-rekan sekalian, untuk diskusi dan juga sharing, dipersilakan harap menyebutkan nama dan juga asal SPA-nya. Terima kasih. Izin, moderator. Silakan Pak Sumanto. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, Mbak Sari saya panggil ya. Ya, boleh Mas. Perkenalkan, nama saya Sumanto dari salah satu pimpinan pusat FSP 2KI.
Ada beberapa yang ingin saya coba tanyakan terkait dengan materi yang disajikan. Di dalam bernegosiasi itu ada beberapa permasalahan yang biasa dihadapi oleh kawan-kawan. Tadi Mbak Sari sudah menyampaikan posisi tawar kita yang lemah itu karena beberapa faktor ya. Karena ada data, tidak ada data. Kemudian yang sering dihadapi di lapangan, pengalaman kita memang seperti itu, di mana kemampuan komunikasi oke lah itu bisa di-upgrade seiring berjalannya waktu dan dari proses pembelajaran. Tim perunding bisa komunikasi, bisa bernegosiasi. Tapi di prakteknya kita sering menghadapi bahwa pada saat berunding PKB itu kita kesulitan untuk mendapatkan data untuk bahan argumentasi. Itu maka ketika tim perunding disanggah oleh manajemen, kita agak lepek-lepek di situ, tidak bisa berargumentasi. Yang kedua, kita berunding dengan tim perunding manajemen yang tidak punya otoritas. Maksudnya tidak punya otoritas ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang besar di industri pap kertas ini, tim perundingnya itu sudah diberikan target oleh COO-nya atau oleh top manajemennya bahwa yang bisa dikabulkan ini gitu. Ada blueprint-nya, mereka pegang blueprint-nya itu ya, pegang kisi-kisinya, ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Sehingga kita berunding, seolah-olah kita berunding pada robot. Ya, walaupun kita punya dengan data dan sebagainya, tapi ketika kita berhadapan dengan tim perunding dari manajemen yang tidak bisa mengambil keputusan, itu perundingan sering gagal. Nah tadi itu tolong diberikan istilahnya kira-kira apa trik yang bisa dilakukan terkait dengan masalah yang saya sampaikan. Yang kedua, dari materi-materi yang terdahulu saya melihat ketika kita berunding kesannya gitu ya, kesannya kita harus jadi anak manis, kita harus santun, kita harus ini, kita harus tidak boleh pokoknya. Ya, tapi saya melihat tayangan yang terakhir terkait dengan film, saya pernah melihat itu film Negosiator tadi itu Mbak. Nah justru ini agak kontradiktif karena di film Negosiator itu memang posisi negosiator itu harus nilai tawarnya harus kuat gitu. Nah ini mungkin agak berbeda ketika berunding di perusahaan dengan manajemen yang notabene selama ini adalah orang-orang penting yang mengambil keputusan atau atasan bagi perunding-perunding. Ini juga satu dilema gitu. Nah, gimana cara menaikkan moral tim perunding ini agar bisa segagah di dalam film yang dicontohkan tadi. Makasih Mbak, makasih. Baik, saya langsung jawab aja ya biar nggak lupa. Tapi juga mungkin kawan-kawan lain nanti langsung nyamber aja kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan. Kalau menurut saya, selama tim perunding dari manajemen itu sudah kawan-kawan ketahui tidak punya otoritas untuk mengambil keputusan, jangan mau maju berunding sama mereka. Jadi karena misalnya perundingan itu kan sebetulnya harus dalam posisi yang setara. Kalau kawan-kawan dari serikat itu adalah para pengambil keputusan puncak ya, yang diberi mandat oleh organisasi untuk merundingkan dan mencapai kesepakatan tentang hal-hal yang menjadi kepentingan kawan-kawan pekerja. Gitu. Jadi perlu disetarakan posisi dari tim perunding dari manajemen. Mungkin karena apa ya? Mungkin juga karena kebiasaan gitu ya. Kebiasaannya ketemu sama orang-orang tim perunding tersebut gitu. Tapi
menurut saya memang perlu dicoba dituntut kalau tim perundingnya itu yang betul-betul bisa mengambil keputusan. Itu bukan tadi Bapak istilahnya robot gitu ya. Supaya ada kesetaraan posisi dan dengan demikian emang jadi perundingan gitu, karena kalau misalnya udah ditarget gitu ya, ditarget itu berarti tidak pernah akan ada perundingan gitu, karena intinya adalah yang dimaui oleh perusahaan adalah ABCD gitu. Tapi serikat juga punya kan apa yang dimaui itu, itulah yang perlu dirundingkan. Jadi mungkin bisa coba mulai dipikirkan atau diusahakan untuk menyetarakan tim perunding dari manajemen setara dengan tim perunding dari serikat pekerja. Artinya punya otoritas untuk mengambil keputusan. Yang kedua, soal sebetulnya dari film yang saya sarankan itu memang kondisinya berbeda ya, tetapi di situ diperlihatkan bagaimana prosesnya. Proses itu sangat tarik ulur gitu ya, bisa tadinya um, apa sebuah proses yang agak halus gitu ya, tetapi situasi kemudian mengharuskan prosesnya harus sangat keras gitu. Yang menjadi garis bawah saya untuk menonton negosiator itu adalah bagaimana keterampilan untuk mendengar, keterampilan menyampaikan, keterampilan untuk membaca situasi gitu. Itu yang saya sarankan ketika menonton film itu gitu ya. Bukan, tentu saja kita nggak akan pakai senjata kan ya kalau film itu karena polisi dan seterusnya gitu Pak. Oke, jadi intinya itu Bu ya, berarti dari yang pertama tadi itu penyetaraan dulu dari tim pengusaha, bahwasannya dia harus memiliki punya kuasa untuk memutuskan dari sisi perundingan tadi Bu ya, yang pertama ya. Betul, betul. Dan yang kedua itu yang dapat diambil dari sisi film The Negotiation itu adalah prosesnya. Yang tadi Ibu bilang bahwasannya syarat-syaratnya itu seperti komunikasinya, cara dia bernegosiasinya Bu ya, berarti Bu ya. Betul. Oke, dari Pak Manto ada tambahan lagi Pak? Atau ada yang belum sampai Pak? Ya, ini kan saya berpikir cara itu penting ya, karena itu akan mempengaruhi hasil gitu. Jadi memang harus dilihat situasi dan kondisi pada saat perundingan gitu. Ketika kita memang berhadapan pada posisi yang lemah, memang kita akan mengambil posisi ya udahlah, yang penting komunikasi kita bisa baik, nggak dapat 5 1 pun jadi gitu. Tapi kalau kita hubungkan dengan isi film tadi, sebenarnya kita ingin meningkatkan posisi tawar. Bagaimana serikat pekerja ketika ngomong, ketika kita sudah punya data, tetapi manajemen juga belum merubah sikap dan keputusannya untuk menyetujui apa yang kita maksudkan. Memang harus ada langkah-langkah konkret. Nah, kalau tadi Mbak Sari menyebutkan tidak harus dengan senjata, di dalam serikat pekerja sebenarnya kita punya senjata, Mbak, yaitu massa gitu. Nah, massa inilah yang biasanya kita lakukan, di mana saat berunding anggota itu ya harus mengawal proses perundingan, ya, sehingga manajemen tahu bahwa yang berdiri di belakang kita ini adalah ribuan, jadi bukan hanya yang 9 orang. Nah, itu yang dalam teori serikat pekerja. Mungkin kalau mau disinkronkan dengan teori secara akademis, ini juga bisa, apakah bisa klop gitu ya. Artinya antara kekuatan secara teoritik berunding itu kita harus santun, harus punya data, harus ini, itu secara akademik. Tapi secara pergerakan serikat, itu kita harus punya kekuatan massa. Kita bukan mau merusak, bukan mau anarkis, tetapi bagaimana membuat bargaining position agar
manajemen itu berpikir, oh ini tim perunding ini ribuan orang di belakangnya. Nah, menciptakan itu, apakah bisa diklopkan gitu, Mbak? Terima kasih. Terima kasih Pak. Bisa sih gitu ya, karena sebetulnya gini, kan dalam proses perundingan itu mungkin Bapak dan teman-teman lain sudah mengalami ya, ada soal tarik ulur gitu ya. Kalau dan sebetulnya keterampilan ini tidak hanya harus dimiliki oleh serikat pekerja, tapi juga oleh tim perunding dari manajemen gitu. Bahwa kawan-kawan di serikat kan seringnya kalau lagi negosiasi PKB itu ada para anggota itu mengikuti ya dengan misalnya berada di sekeliling tempat perundingan dan seterusnya gitu. Sebetulnya itu nggak apa-apa gitu ya, boleh saja dilakukan. Gitu. Soal santun ya pada saatnya memang harus santun, tapi kalau emang pada saatnya nggak harus santun juga nggak apa-apa. Gitu. Situasi itu sangat menentukan apa strategi yang akan kita keluarkan. Gitu. Makanya kalau menurut saya, misalnya nih yang tadi Bapak bilang kasusnya yang diturunkan dari tim perunding itu sudah punya target gitu ya, sudah dikasih target gitu. Tapi target itu sebetulnya saya membayangkan itu masih bisa dinego pakai data gitu. Kalau targetnya misalnya target naik upah berapa misalnya 2% misalnya ya dari perusahaan. Kenapa 2%? Gitu. Pasti mereka punya hitung-hitungannya. Tetapi apakah hitungan-hitungan mereka itu memang hitungan yang beneran atau sebetulnya kawan-kawan serikat juga punya data tentang keuangan perusahaan. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih tetap data itu jadi senjata penting gitu ya, meskipun tim manajemen punya target, gitu. Tapi kalau data mengatakan bahwa oh ternyata kondisi perusahaan tuh enggak 2%, naiknya enggak 2%, tapi 4% misalnya masih bisa naik, gitu ya, karena misalnya punya data cash flow-nya, punya data omset, punya data keuntungan perusahaan dan seterusnya. Gitu. Cukup. Oke. Silakan yang lain. Cukup, Pak Nel. Oke, terima kasih Pak Sumanto. Dari Bapak-Bapak atau rekan-rekan sekalian, apakah ada yang mau ditanyakan lagi terkait sharing ataupun terkait dari bahan yang Ibu Indra Sari tadi sampaikan? Oh sepi. Aku coba dulu ya moderator ya, sambil nunggu teman-teman juga. Ya, silakan Pak Nel. Iya, makasih banget untuk presentasinya gitu. Iya, tadi ada disampaikan bahwa ketika kita menjadi tim perunding dari pihak serikat pekerja gitu ya, maka salah satu yang perlu kita miliki adalah percaya diri. Katakan gitu, percaya diri. Ini juga mudah dikatakan, tapi juga nggak mudah nih sebenarnya untuk dipenuhi gitu ya. Ada satu kondisi di mana kita sebagai tim perunding dalam pekerjaan kita sehari-hari, di level pekerjaan kita katakan aja kita di level operator kadang-kadang seperti gitu ya. Kemudian kita harus berhadapan dengan di level manajer ke atas gitu, yang sehari-hari itu adalah kita patuhi perintah-perintahnya. Nah, maka membangun percaya diri menjadi sangat tantangan deh bagi kita. Mungkin Mbak Asif bisa punya saran-saran untuk membangun percaya diri ini ya. Oke, Bang Nelson, emang benar sih pede aja gitu kan, sekarang orang-orang suka bilang pede aja gitu, mudah gitu. Tapi memang juga sangat betul untuk kawan-kawan serikat membangun kepercayaan diri itu
bukan hal mudah karena secara struktur di dalam perusahaan dia posisinya tuh di bawah gitu ya, di bawah manajemen. Tetapi kalau menurut saya logikanya tuh bisa dipindahkan bahwa serikat pekerja itu adalah organisasi yang posisinya setara dengan manajemen gitu. Jadi dari situlah kepercayaan diri itu bisa dibangun karena menjadi pengurus serikat pekerja itu berbeda posisinya dengan menjadi misalnya operator gitu ya. Itu dua posisi yang berbeda. Jadi seperti kalau sehari-hari dia pakai baju operator, tetapi ketika menjadi tim perunding dia pakai baju serikat gitu yang kepribadiannya tuh udah harus berbeda. Dia bukan lagi menjadi subordinat atau bawahan dari manajemen, tetapi menjadi mitra yang setara dengan manajemen. Gitu. Jadi memang perlu sih dibangkitkan kesadaran kita bisa ganti baju. Gitu. Pas hari-hari kita pakai seragam pabrik gitu ya, tetapi ketika kita maju ke meja perundingan kita pakai seragam FSP 2KI kan, gitu. Itu udah bukan kepribadian ganda gitu ya, tetapi harus menempatkan posisi sebagai pengurus serikat pekerja. Dan pengurus serikat pekerja adalah orang yang posisinya setara dengan manajemen. Kalau saya tidak salah, di sektor-sektor lain ya, saya tidak terlalu familiar dengan sektor kertas dan pulp. Banyak sebetulnya tim perunding dari perusahaan, orang-orang manajemen yang sebetulnya pengetahuannya tentang ketenagakerjaan, tentang hukum ketenagakerjaan itu jauh lebih minim dibandingkan kawan-kawan serikat pekerja. Sebetulnya itu bisa dijadikan bekal untuk memperkuat kepercayaan diri gitu. Saya dengar banyak sekali kasus jajaran manajemen yang dijadikan tim perunding itu sebetulnya pemahaman terhadap serikat pekerja, pemahaman terhadap undang-undang itu sangat parsial gitu. Jadi saya sampai bilang ke salah satu kawan, kenapa kawan-kawan serikat pekerja tidak menawarkan melatih staf manajemen tentang hukum ketenagakerjaan, gitu ya. Jadi itu saja menurut saya sudah menjadi poin yang kenapa harus nggak pede, gitu ya, ketika kita tahu bahwa pemahaman staf manajemen atau tim perunding itu jauh lebih minim dibandingkan kawan-kawan serikat, gitu. Kalau saya juga nggak salah, berdasarkan interaksi dan kegiatan bersama teman-teman serikat pekerja itu jauh lebih sering mendapatkan pelatihan tentang ketenagakerjaan, tentang proses perundingan yang sifatnya more or less gratis ya. Kalau teman-teman di manajemen itu kalau dia mau dapat pengetahuan tentang hukum ketenagakerjaan itu mereka harus ikut pelatihan yang berbayar dan bayarnya juga nggak murah gitu ya. Jadi sebetulnya sudah cukup banyak sih gitu. Misalnya SP2KI itu kan juga tergabung dalam industri oil kalau saya nggak salah ya, dan banyak sekali peluang pelatihan untuk itu gitu yang bisa dijadikan bekal untuk membangun kepercayaan diri. Jadi begitu udah menjadi tim perunding itu posisinya udah bukan operator, itu posisinya udah menjadi wakil atau representasi serikat yang kedudukannya setara dengan manajemen, gitu Bang. Oke, ada lagi Pak Anel? Lanjut dulu, Bung Taufik. Ya, ada rekan-rekan lain sambil menunggu. Ada Bu Devi? Pas sekali nih Pak Akbar nih. Ya, silakan. Udah punya hati ini, satu hati Ya, nih. satu hati satu jiwa. Oke, silakan Bu Devi.
Selamat siang Mbak Sari, salam kenal. Selamat siang, Mbak Devi. Saya Devi Manurung dari Serikat Pekerja PT Tunggal Yunus Estate yang bergerak di bidang perkebunan, tapi saya bekerja di laboratorium tisukultur jaringan. Juga ada di pimpinan pusat FSP 2KI. Ini saya mungkin berbagi pengalaman atau mungkin nanti minta saran juga dari Mbak Sari. Negosiasi itu sudah sering kami lakukan dengan pihak manajemen. Kebetulan kami saat ini kan memiliki kasus dengan manajemen. Udah berapa kali ketemu sampai ke Disnaker sudah kami lakukan. Negosiasi, ketemu manajemen, dari mulai rasa sabar, kalau dibilang percaya diri udah sangat percaya diri. Percaya diri. Percaya diri sekali malah. Dengan tingkat sabar, tingkat emosional juga udah keluar. Tapi sampai saat ini pun pihak manajemen itu masih kekeh dan keras kepala, tidak memberikan solusi apapun. Meskipun kita sudah memberikan penawaran agar negosiasi itu menghasilkan suatu kesepakatan, tapi mereka tetap kekeh. Mereka tetap akan mau aturan yang mereka buat gitu. Nah, saya singgung tadi kita harus memiliki 3 dokumen antara perusahaan dengan serikat atau pekerja gitu. Ada PKB, PP, PK. Dulu yang namanya di perkebunan sawit itu ada istilah BKS PPS sebagai PKB sektor ya. Nah, ini kan BKS PPS itu sendiri dia sudah tidak berlaku. Jadi kami tidak memiliki PKB dan akan tujuannya ke sana. Terus kedua, PP peraturan perusahaan itu ada setelah munculnya kasus. Nah, kebetulan kasusnya ini adalah cuti haid gitu. Kasusnya cuti haid. Nah, setelah kami lihat isi PP tersebut, nah itu jauh di bawah undang-undang malah isinya. Yang sudah muncul tuh PP-nya ada. Nah, PP-nya itu dimunculkan setelah tahun berlaku menurut mereka, tetapi sebelumnya tidak diberitahukan kepada kami. Jadi kami juga bilang ini PP di bawah undang-undang. Ayo kita buat kesepakatan. Tapi mereka tetap kekeh untuk menggunakan PP itu gitu. Jadi negosiasi macam apa lagi yang harus kami lakukan agar bisa terbuka para pihak manajemen tersebut. Itu. Terima kasih Mbak Sari. Oke, terima kasih Mbak Devi. Kalau cerita itu sebetulnya buat saya artinya bahwa pengetahuan manajemen itu tidak banyak ya dibandingkan dengan pengetahuan kawan-kawan serikat. Nah ini memang jadi tantangan tersendiri gitu kalau manajemennya wawasannya sempit itu memang susah untuk diajak berunding gitu karena salah satu syarat jadi negosiator kan wawasannya luas ya gitu. Nah karena itu mungkin memang bisa nggak tim negosiator dari manajemen itu dipilih memang orang-orang yang berwawasan luas gitu sehingga posisinya benar-benar setara gitu. Tetapi mungkin kita juga tahu bahwa banyak sekali perusahaan yang berusaha atau sudah melanggar undang-undang ya. Sebetulnya kalau dia sudah melanggar undang-undang kan sederhananya dan mudahnya kan diadukan saja ke dinas tenaga kerja setempat gitu ya. Tetapi menghadapi manajemen yang seperti itu memang kemudian serikat tidak bisa sendiri gitu. Itu sudah mulai harus pemerintah dalam hal ini mungkin dinas tenaga kerja yang harus dicolek gitu untuk dia menegur perusahaan agar tidak membuat PP yang melanggar undang-undang gitu. Jadi di dalam kasus-kasus seperti ini memang ada dua kemungkinan. Satu, tetap misalnya serikat meminta tim perundingnya itu orang-orang yang betul-betul setara
dari sisi wawasan, dalam hal ini mungkin wawasan undang-undang. Yang kedua adalah dengan melibatkan dinas tenaga kerja setempat. Gitu kalau menurut saya, Mbak Devi. Ya, Mbak Sari, yang jadi permasalahannya adalah apakah pemerintah itu pernah membaca PP yang diberikan perusahaan? Kan itu pertanyaannya. Kalau membaca itu, mereka kan tahu, oh ini melanggar sebenarnya. Nah, dan, kami sudah keluar tuh anjuran, tapi nggak merespon itu gitu. Bahkan nyeletuk saya saking keselnya. Jangan kami aja dong Pak yang belajar, kalian juga harus belajar dong. Tetap masih regulasi. Saya sampai bilang begitu, saking kesel mereka gitu. Iya, iya benar. Ini mungkin seperti yang tadi saya ceritakan ya, banyak staf manajemen HRD sekarang gitu yang pengetahuannya sangat minim tentang undang-undang dan tentang terutama tentang keserikat buruhan, ya, bahwa serikat buruh atau serikat pekerja itu ada untuk sebetulnya untuk mempermudah kerja manajemen gitu, tetapi memang tidak punya pengetahuan itu tuh, Mbak. Tapi kalau dari saya nih, karena ini lebih sifatnya analisis ya, ada dua cara gitu untuk mengatasi itu, menagih peran pemerintah dan menagih perusahaan untuk menurunkan tim perunding yang lebih berwawasan gitu dan lebih setara wawasannya dengan teman-teman serikat pekerja. Kalau pertanyaan apa pernah pemerintah baca PP, mungkin perlu ditanya ke dinas ya, Mbak Devi. Ya benar sih Mbak. Ya kita tahu, sama tahu lah, mungkin oknum nggak semua petugas di pemerintahan, tapi sekarang kan dilemanya kita sebagai pekerja ataupun pengurus serikat ini kalau berhadapan dengan pemerintah, ini analisa saya ya, coba diluruskan. Saya kadang berpikirnya gini, pemerintah itu seolah-olah mengadu pekerja dengan pengusaha, nah pengusaha seolah-olah mengadu pemerintah dengan pekerja, jadi pekerja terus nih yang jadi korbannya terus. Jadi Mbak, kalau gitu serikat pekerja harus mulai mengadu manajemen dengan pemerintah gitu. Kalau mainannya kayak gitu, ya ikut permainan aja gitu Mbak. Tapi memang betul, saya sendiri punya pengamatan bahwa situasi ketenaga kerjaan kita ini kan sedang tidak baik-baik saja ya. Itu memang pemerintah seperti lepas tangan dan menyerahkan urusan kepada manajemen dan pekerja. Gitu. Ini yang membuat konflik tuh nggak habis-habis gitu. Tetapi sebetulnya pernah ada satu teori yang mengatakan bahwa ada peluang-peluang serikat pekerja dan manajemen itu bekerja sama, beraliansi untuk menghadapi pemerintah, gitu ya. Terutama kalau yang saya dengar sebetulnya banyak regulasi pemerintah itu yang membuat marah serikat, tapi juga bikin pusing perusahaan, gitu. Tetapi yang menarik adalah kalau serikat pekerja itu berani melawan pemerintah dengan aksi-aksi kolektif, gitu. Kalau manajemen itu tidak berani berhadapan langsung dengan pemerintah, gitu, sehingga pelampiasannya itu kepada pekerja atau serikat pekerja, gitu. Jadi memang kita kemudian sekarang bicara pada sebuah konteks hubungan antara pemerintah, serikat pekerja, dan manajemen. Saya sih kalau dari apa yang saya ketahui dari riset-riset yang dibikin, memang pemerintah sedang hendak melepaskan diri dari urusan pekerja dan perusahaan, gitu Mbak. Jadi emang ini sebuah situasi yang makin kompleks, tapi di tengah situasi itu justru kemampuan keterampilan serikat pekerja itu makin
makin harus ditingkatkan dan makin harus diperlihatkan bahwa serikat pekerja itu bisa kadang-kadang tidak setuju dengan manajemen, tetapi bisa juga ternyata regulasi pemerintah yang bikin gampangnya tuh jadi gara-gara gitu. Jadi gara-gara konflik antara manajemen dengan serikat pekerja. Kita harus tetap serikat juga. Iya, Ininya, masukannya dan sarannya. Oke, terima kasih Bu Devi. Ada lagi yang angkat tangan nih Pak Pangitar Sitoro, siapa Opung ya? Silakan Pung. Oke, selamat siang. Kedengaran suaranya? Kedengaran Pung. Bagus ya? Ya, Yes. Bu Indasari, ini Ya, kan Pak. tentang PKB. Ya. Jadi Undang-Undang Omnibus Law ini setelah Perpu disahkan, sehingga PKB yang dulunya sangat baik, yang mengarah ke Undang-Undang 13, nah ini banyak manajemen sekarang, para serikat pekerja itu untuk PKB pembaharuan untuk menaikkan kualitas itu udah menjadi tantangan berat. Nah, bahkan untuk mempertahankan juga udah banyak juga yang hampir ya kalah gitu. Jadi ini menjadi persoalan baru gitu. Kira-kira Bu Indasari punya kajian enggak efek dari Undang-Undang Omnibus Law ini tentang PKB pembaharuan, terkhusus kepada pesangon, perusahaan pilot, perusahaan rugi. Nah, itu sudah hampir beberapa di kawan-kawan serikat itu sudah ada korban. Demikian Bu Indasari. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih banyak Pak. Kalau kajian mengenai hal-hal yang tadi Bu sampaikan secara spesifik saya belum punya. Tetapi yang saya dengar kawan-kawan dari Serikat Pekerja KEP Kimia, Energi, dan Pertambangan itu sedang melakukan semacam pengumpulan data. Bagaimana dampak PKB dengan undang-undang yang baru ini terhadap kondisi pekerja. Kalau kisah-kisah sih sudah banyak sekali dengar ya dari kawan-kawan serikat bagaimana dengan munculnya undang-undang dan PP 34, 35, 36, 37 itu perusahaan dengan serta-merta menurunkan standar ya dari PKB yang sudah ada gitu. Jadi kalau misalnya kawan-kawan dari FSP 2KI membutuhkan mungkin bisa cek ke kawan-kawan dari SPK gitu Pak. Mudah-mudahan ke depan punya. Halo Pung, apakah terdengar Pung? Ya. Kopi. Mudah-mudahan ke depan ya Indasari punya kajian akademik yang Bung Mangitar masih mute? Oke. Bagus. Bagus, Halo? bagus, Bung. Iya. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan ke depan Bu Indasari punya kajian akademik. Jadi kita tunggu gitu. Demikian Bu. Selamat siang.
Mungkin saya boleh menambahkan informasi kawan-kawan dari Fakultas Hukum UGM juga sedang melakukan kajian itu, Pak. Jadi sebetulnya beberapa kawan akademisi sedang melakukan kajian itu. Mudah-mudahan saya bisa nanti kalau kajian itu selesai, saya bisa dapat akses hasilnya dan bisa diteruskan kepada kawan-kawan FSP 2KI. Baik, thank you. Oke, terima kasih Bu Indrasari. Dari rekan-rekan sekalian, apakah ada pertanyaan kembali ataupun mau sharing mengenai PKB, proses negosiasi ataupun permasalahan yang terjadi SPA-nya? Silakan Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu. Jadi Bu Indrasari, tadi kan saya ada lihat itu pada saat kita perundingan, itu kan percaya diri yang pertama, faktor pertama. Nah, apakah karena pada saat ini sharing Bu ya, pada saat kita PKB, perundingan PKB itu apakah perlu setiap tim perunding PKB dari serikat itu memiliki skop ataupun pengetahuan masing-masing bidang. Misalkan kan di setiap pasal beberapa bidang seperti bidang wanita, gender, bidang kesehatannya, dan juga bidang seperti skala upahnya. Apakah di strategi itu masing-masing orang bisa memfokuskan satu bidang-bidang tersebut, Bu, untuk strateginya? Tentu bisa ya, karena kita kan sebagai tim perunding itu harus berbagi tugas juga kan. Tetapi mungkin pada awalnya adalah ketika kita dalam proses persiapan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang hendak dibawa ke meja perundingan, itu seluruh tim satu sama lain harus paham ya. Jadi keseluruhan proposal itu harus dipahami sama baik oleh para anggota tim. Akan tetapi ketika proses perundingan berlangsung, sangat bisa bahwa teman-teman SPA yang jadi tim perunding itu membagi tugas gitu ya, siapa yang nanti akan berbicara atau menjadi perunding untuk soal isu upah atau isu kesejahteraan, siapa yang akan menjadi wakil dari tim perunding yang akan bicara soal K3 atau soal tenaga kerja perempuan gitu. Itu sangat bisa Pak, tapi secara proposal yang utuh gitu ya, secara keseluruhan itu harus diketahui oleh seluruh tim perunding. Oke Bu, terima kasih Bu. Apakah Bapak Ibu ada yang bertanya lagi terkait keterampilan dan strategi negosiasi kita? Atau ada yang perlu di-sharingkan? Izin moderator. Ya, silakan Pak Masalah. Sorry ini nggak bisa terbuka videonya Bu ya, jadi mohon maaf ini. Baik, salam kenal Bu Sari, saya dari SPKN. Nama saya Mas Ala, SPKN di Kalimantan Timur. Kalau bilang Pak Pres itu Borneo. Jadi satu mungkin pertama sharing ya, bahwa dulu pernah saya juga masuk di tim perunding karena kebetulan pada saat itu masih di unitnya SPKHUT SPSI. Jadi memang kadang-kadang pengurus SPA ini kalau sudah di level manajerial memang sering kami mendapatkan kendala dalam bernegosiasi karena mereka itu memikirkan jabatannya, ada benturan jabatan. Maka pada saat itu kami mengajak teman-teman untuk mengambil satu keputusan bahwa kalau sudah level asisten superintenden up itu tidak diperbolehkan lagi menjadi pengurus serikat pekerja. Walaupun itu bertentangan dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Itu kami lakukan karena ada benturan jabatan di situ. Jadi kami tidak pernah mendapatkan suatu hasil yang maksimal menurut pandangan di level operator, karena level operator itu bukan tentu beda cara berpikirnya memang kalau sudah manajerial. Itu yang sering kami alami. Maka kami dari dulu itu di waktu saya di SPKHUT unit itu saya menyarankan ke teman-teman untuk mengajak masuk di kepengurusan itu adalah level teknisi maksimal supervisor. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mohon petunjuk Bu, karena pernah kami alami. Jadi di dalam perundingan itu kan kadang-kadang kita berunding, kalau kami sistemnya itu kami pakai 9 tim perundingnya, kami kadang 4 untuk pemantau. Jadi di 3 itu, 4 itu dia tidak punya hak berbicara dalam forum, tapi dia hanya memantau kami. Bila mana kami tim perunding ini ada menurut mereka itu tidak sesuai, maka dia bisikin kami saja agar kita sebelum mengambil keputusan itu kita bicara atau kita breaklah sebentar untuk mengambil keputusan. Nah, jika di waktu sudah berakhir, katakanlah antara SPA dengan manajemen itu sepakat dengan waktu 15 hari katakanlah berunding ya. Nah, tetapi begitu waktu sudah berakhir masih ada pasal-pasal yang tidak mendapat kesepakatan atau deadlock. Sementara waktu sudah selesai dan setelah waktu selesai akan dilaporkan ke Disnaker dan diperbanyak untuk ditandatangani. Itu bagaimana menyikapi jika ada hal seperti itu lagi, Bu? Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kemungkinan memang harus ada semacam catatan bersama gitu tentang perundingan ulang atau perundingan perpanjangan. Artinya begini, saya membayangkan apa yang terjadi ini juga sudah jadi pengalaman teman-teman gitu ya. Maka di awal itu mungkin perlu ada kesepakatan bahwa apabila poin-poin yang dirundingkan itu belum berhasil disepakati, bisa dilakukan perundingan perpanjangan, gitu ya, waktu perundingan perpanjangan gitu. Sebab kesepakatan di awal itu juga bisa sifatnya antisipasi dari misalnya terjadi kasus yang seperti Bapak sampaikan. Gitu. Tetapi itu semua harus diletakkan di depan. Gitu. Kalau tidak memang agak susah ya. Misalnya sudah disepakati 15 hari. Ya, 15 hari itu kan harus disepakati kalau dalam proses perundingan. Kalau serikat sudah sepakat 15 hari, berarti juga itu harus disepakati. Tapi ternyata 15 hari itu nggak cukup ya untuk membicarakan pasal-pasal yang diinginkan. Gitu. Jadi memang harus ada kemampuan antisipasi 15 hari itu apakah memang sudah cukup waktu yang cukup untuk merundingkan dan menyepakati semua pasal. Saya mikirnya gitu sih, Pak. Dimungkinkan nggak sebetulnya kalau secara teknisnya? Iya, Bu. Mungkin gini, Bu. Kadang kan begini kan, sekali lagi ini adalah sering pengalaman, mungkin pengalaman kami terbatas, ya kan. Begini, kadang-kadang kan gini kan, Bu. Setelah kita kan perpanjangan PKB, jadi SPA membuat draft, manajemen punya draft. Setelah itu kita pertukaran draft. Nah, di dalam tim perunding tentu sudah melihat itu, sudah bisa diperkirakan bahwa
yang mana saja bisa diberikan perusahaan kita maksimal, yang mana hanya sekian persen, yang mana tidak bisa. Kan begitu tuh Bu. Nah setelah itu kami rundingkan dengan tim, bahwa dengan pasal yang kemungkinan besar kita sedikit agak lama bernegosiasi ini di pasal-pasal ini nih. Ini nih sudah kita perhitungkan. Maka kita ajukan waktu yang biasanya kami kalau mengajukan waktu itu memang kami ada spare waktu, katakanlah perkiraan selesainya 10 hari atau 12, kami ajukan sampai 2 minggu. Itu nah. Kadang-kadang ada di luar perkiraan, Bu. Dua perkiraan, jadi masing-masing kedua pihak bertahan, SPA bertahan, manajemen bertahan. Akhirnya begitu kedua pihak bertahan, pastikan akan kita mengarah pada disnaker nih Bu, ya kan? Pasti kita tunggukan ke disnaker ini. Nah, kalaupun sampai di disnaker, tentu biasanya yang pernah kami alami itu diberikan anjuran bagaimana win-win solusinya ini. Jangan sampai diperpanjang karena kan ya mungkin sajalah namanya pengusaha dan pemerintah itu kan kita tidak bisa pungkiri selama ini rata-rata pemerintah itu sedikit keberpihakannya ke pengusaha, tapi walaupun kita bilang begitu mereka nggak mau menerima, tapi itu fakta yang terjadi. Nah ini pernah kami alami dulu, makanya kami tanyakan Bu, ya kan mana tahu artinya ada solusi-solusi terbaik lah ke depan bila mana hal ini kembali terjadi pada diri kami di sini. Ini tuh Bu. Kalau secara logika dan teori itu berarti kemampuan antisipasi ya Pak ya yang perlu ditingkatkan gitu ya. Antisipasi itu berarti misalnya kawan-kawan kan sudah sering melakukan perundingan ya, perundingan dilakukan tiap 2 tahun, itu sudah mungkin bisa dilihat polanya Pak, pola dari perundingan itu gitu ya, mana yang pola itu maksud saya bisa digunakan untuk menyusun strategi yang sifatnya antisipasi gitu. Jadi ini juga termasuk data Pak, kalau kita sudah tahu pola negosiasi dari manajemen, itu bisa jadi acuan untuk menerapkan atau menetapkan strateginya harus kayak mana gitu, harus kayak gimana gitu. Jadi kalau saya lebih melihatnya pola dari perundingan PKB yang sudah itu bisa dijadikan bahan untuk menyusun strategi yang sifatnya antisipatif sehingga tidak terjadi hal seperti yang dialami oleh Bapak gitu, kalau menurut saya. Tapi mungkin juga itu bisa dicarikan jalan keluarnya lewat misalnya komunikasi antar SPA ya Pak ya. Kan setiap SPA tuh pasti punya pengalaman berunding gitu yang bisa dijadikan pertukaran informasi mengenai proses-proses perundingan, kendala-kendalanya, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Baik Bu, terima kasih Bu informasinya. Silakan moderator dilanjut. Oke, terima kasih Pak Masala. Untuk Bapak atau Ibu yang lain, silakan Pak. Apakah ada pertanyaan lain ataupun mau sharing mengenai PKB, negosiasi, strategi negosiasinya, ataupun masalah yang dihadapi di perusahaan ataupun SPA Bapak masing-masing, Pak? Itu ada di kolom chat, Bung. Dari Pak KMS Zainal Abidin, bagaimana menghadapi dalam negosiasi kita mendapat ancaman dari pihak
perusahaan, Bu? Itu pertanyaannya, Bu. Sebetulnya secara teori dalam negosiasi itu nggak boleh ada ancam mengancam ya. Karena negosiasi itu adalah bagaimana dua belah pihak itu berusaha lewat kemampuan komunikasi berdasarkan data untuk mencapai kesepakatan gitu. Jadi kalau udah main ancam itu sepertinya mungkin negosiasi harus dihentikan ya untuk kemudian membangun kesepakatan bernegosiasi, karena menurut saya negosiasi itu sebuah proses yang nggak pakai ancam mengancam gitu. Kalau pakai ancaman berarti sebetulnya nggak usah negosiasi. Jadi dihentikan saja negosiasinya kalau udah mulai mengancam. Jadi kalau ada ancaman dibatalkan saja untuk proses negosiasinya, Bu ya, seperti itu, Bu ya. Iya. Ya, iya. mungkin bisa diluruskan, Bu. Apabila kan ini biasa, Bu, pada saat strategi kita pada saat negosiasi PKB itu dari pihak perusahaan biasanya mereka akan memberikan sebagai pihak negosiatornya dari pihak perusahaan itu atasan kita langsung, Bu. Seperti itu kan, Bu. Nah, mungkin hal itu yang bukan ancaman secara verbal ataupun secara itu, tapi ancaman secara posisi kedudukan seperti itu, Bu. Betul. Nah, dari hal seperti itu, Bu, apa strategi yang dapat kita bangun agar kita yang tadi kan awalnya kita sama-sama sejajar nih, Bu, dalam posisi bernegosiasi seperti itu, Bu. Apa trik agar kita PD-nya itu keluar, Bu? Tidak melihat, karena kan pasti kita akan berhadapan langsung nih, Bu, pada saat nanti negosiasi PKB seperti itu, Bu. Betul. Sebetulnya ini seperti yang tadi saya sampaikan ya, Pak, bahwa ketika ketika sudah menjadi tim perunding, maka posisi kita itu bukan lagi operator, atau misalnya berhadapan dengan tim perundingnya atasan, itu sudah tidak lagi berhadapan dengan atasan. Ini kan memang mudah ya mengatakannya secara teori, kan harusnya begitu gitu ya, tetapi perlu mulai mungkin juga dalam pelatihan berikutnya di FSP 2KI itu menekankan bahwa posisi sebagai tim perunding itu berarti sebuah posisi yang setara meskipun yang dihadapi adalah atasannya. Jadi mungkin kawan-kawan juga sudah harus mulai menyampaikan kepada tim perunding dari perusahaan, misalnya di atasannya, bahwa saat ini kita posisinya setara, bukan dalam posisi ketika menjalankan proses produksi. Ini adalah sebuah proses perundingan yang teman-teman mungkin tahu istilah berangkat berunding itu dengan itikat baik. Ya, itikat baik itu artinya menjalani proses perundingan sedemikian rupa sehingga perundingan itu menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang orang suka bilang istilahnya win-win solution gitu ya. Nah, itu yang mungkin perlu ditekankan, Pak, ketika pokoknya kawan-kawan di SPA udah ganti baju nih, begitu ditunjuk jadi tim perunding, dia bukan lagi operator, dia bukan lagi kepala regu gitu ya, yang punya supervisor gitu, tetapi merupakan tim perunding yang posisinya setara dengan tim perunding dalam yang dibangun oleh tim manajemen gitu. Saya nggak tahu apakah ini kebayang gitu ya buat kawan-kawan apa yang baru saja saya sampaikan gitu, tapi perlu disadari bahwa perundingan kerja bersama itu adalah perundingan antara serikat pekerja yang punya posisi yang setara dengan
tim manajemen gitu. Jadi hubungannya bukan lagi sekarang hubungan antara supervisor dengan operator, tetapi hubungannya adalah hubungan setara antara tim perunding dari serikat pekerja dan tim perunding dari manajemen. Gitu Pak. Oke, terima kasih Bu. Satu lagi Bu, apakah pada saat sebelum dimulainya proses negosiasi, apakah kita perlu adanya kesepakatan mengenai butir-butir tadi Bu? Butir pertama mengenai kesetaraan, agar kedua tidak adanya ancaman di luar negosiasi setelah negosiasi selesai. Yang ketiga, apa tidak ada intervensi setelah negosiasi itu selesai. Nah, apakah butir-butir itu bisa nggak Bu dilakukan sebelum dilakukannya proses negosiasi dimulai? Bisa sekali Pak, bisa sekali. Jadi di dalam teori negosiasi di dalam hubungan industrial ini ada istilah code of good faith ya. Jadi sebuah aturan bahwa kedua belah pihak maju ke dalam meja perundingan itu dengan itikat baik. Nah, ketika tadi kalau kita lihat lagi proses menyiapkan perundingan itu kan ada persiapan ya, ada persiapan, ada diskusi. Persiapan itu termasuk di dalamnya bagaimana proses negosiasi itu akan berjalan. Misalnya tadi 3 hal yang tadi Bapak sampaikan ditaruh di depan gitu ya, bisa nggak disepakati ini gitu bahwa tidak akan ada ancaman, tidak akan ada intimidasi, gitu. Negosiasi itu tidak mengenal hal-hal yang tadi disebut gitu, ancaman dan intimidasi. Jadi bisa sekali kalau menurut saya. Sharing, moderator. Silakan Pak. Izin Bu Sari, Mbak Ya, Sari. silakan Pak. Silakan. Iya. Jadi berunding itu kan seni bernegosiasi. Betul. Caranya itu bisa macam-macam. Itu moderator. Ya, kalau pertanyaannya terkait dengan masalah apakah bisa dimasukkan dalam butir-butir, itu bisa, karena di dalam perundingan itu ada tata tertib. Nah, tata tertib itu bisa disepakati oleh kedua belah pihak. Cuman perlu saya informasikan Mbak Enda, Mbak Sari, itu bahwa memang kawan-kawan yang ada di FSC2KI ini, itu memang adalah serikat-serikat yang berada di perusahaan-perusahaan multinasional. Jadi lawannya memang cukup berat. Saya bikin bukan cukup berat, tapi sangat berat. Gitu. Jadi memang bahkan kadang teori-teori yang kita sampaikan kepada kawan-kawan terkait dengan masalah negosiasi itu bisa tidak berlaku. Gitu. Jadi karena lawan berat, ya tadi sudah banyak alasan-alasan ya yang mengatakan ya karena takut posisi, karena di bawah segala macam. Itu saya pikir menjadi tim berunding itu ya harus berilmu, tadi sudah disampaikan ya. Baik ilmu tentang undang-undang, ilmu serikat, ilmu berunding ya. Kemudian yang kedua itu harus berani lah gitu. Kalau nggak berani jangan dipilih lah jadi tim berunding. Capek kita. Kalau tim perundingnya jangan hanya dipilih untuk tim perunding hanya yang ingin jalan-jalan, nggak usah tinggalkan saja gitu. Ya. Jadi yang pertama berilmu, kedua berani gitu. Yang ketiga harus punya integriti lah. Ya, kalau dia tidak berani berkorban untuk serikat, untuk orang banyak, nggak usah jadi pengurus serikat, gitu. Ekstrimnya gitu. Capek kita alasan ini posisi nggak enak, menjadi atasan, ya harus yang berani, harus yang nekat gitu, yang punya integriti bahwa perjuangan saya ini adalah perjuangan kemanusiaan, harus bertanggungjawabkan dunia akhirat, nah kayak gitu, cari yang kayak gitu gitu, ya. Kemudian jangan mencari-cari alasan kalau tim perunding itu banyak kali kelemahannya. Ya, ada strategi satu lagi yang sering saya sampaikan, ya. Itu karena yang kita hadapi adalah raksasa tembok besar itu. Kita pakai strategi rangkul pukul gitu. Ya. Kita rangkul dulu pura-pura baru kita pukul. Keberhasilan dalam negosiasi itu tidak harus dalam PKB ya. Keberhasilan item-item tentang perbaikan kesejahteraan itu bisa dilakukan di luar saat
berunding-berunding di luar PKB. Perlu saya informasikan Mbak Sari bahwa industri pap kertas ini termasuk sawit di Indonesia ini, tadi Mbak Sari sempat menyampaikan kurang begitu paham terkait dengan latar belakang industri pap kertas. Itu adalah industri yang Indonesia ini adalah industri yang punya keunggulan-keunggulan. Kalau saya sering mengistilahkan itu keunggulan komparatif dan kompetitif. Ya. Kalau dibanding-bandingkan dengan negara-negara Skandinavia, Eropa, Amerika Utara, itu biaya produksi untuk industri pap kertas itu yang paling rendah di dunia. Saingan kita itu kalau mau dibolehkan dibanding-bandingkan itu saingan kita itu hanya Brazil dan negara-negara Amerika Selatan. Karena sama-sama di negara tropis, di mana bahan baku itu bisa tumbuh dalam 6 tahun, 7 tahun sudah bisa panen pohon kayu bahan bakunya. Kalau di negara Eropa itu butuh 20 tahun ke atas itu. Di situ saja kita sudah unggul. Artinya kita di situ kita sudah punya data, nggak ada harusnya buruh di Indonesia itu yang di industri pap kertas dan sawit itu yang miskin atau yang upahnya di bawah upah minimum atau yang tidak sejahtera. Kemudian terkait dengan sawit juga, sawit itu kita nomor 1 di dunia. Ya, setelah itu Malaysia penghasil terbesar, tapi buruhnya masih banyak yang menangis-nangis, masih banyak yang meronta-ronta di bawah pohon sawit, mengutip brondolan karena upahnya tidak cukup bersama anak dan istri. Ikut bekerja di dalam kebun itu hanya untuk memenuhi target supaya bisa dibayar upahnya sesuai dengan target-target yang dia miliki. Jadi keunggulan kompetitif lain, komparatif lain itu daerah pemasaran. Daerah pemasaran kita hari ini itu untuk industri pap kertas yang terbesar itu adalah di Cina. Ya, jarak kita itu dengan Cina itu dibandingkan dari Brazil sana kita lebih dekat. Jadi ongkos kita itu juga lebih murah. Untuk mengekspor pulp paper di sana itu lebih murah. Itu keunggulan yang kedua. Keunggulan yang lain, tenaga kerja kita juga murah, dibayar murah. Hari ini nggak musim lagi harusnya kita ngomongin UMK, UMP itu nggak boleh lagi gitu. Nah, termasuk industri sawit. Nah itu sekedar gambaran Mbak Sari. Ya. Jadi tadi kawan nggak usah terlalu banyak berpikir. Ilmu tadi sudah didapatkan di sesi pertama, sesi kedua ini tadi Mbak Sari terima kasih secara akademik. Tadi ada permintaan dari Bung Mangitar mungkin bisa dikaji lebih lanjut sehingga kerjasama kita ke depan itu bisa lebih intens lagi untuk membahas terkait dengan masalah buruh di industri pap kertas serta sawit. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak infonya. Saya juga jadi ikut belajar memahami sektor pulp dan kertas. Terima kasih juga Pak Manto atas wawasan kita. Jadi dengan ada tadi informasi dari Pak Manto itu sebetulnya jadi menambah kepedean kita untuk proses negosiasi ke depannya. Bahwasannya sebetulnya perusahaan-perusahaan yang kita pegang itu sangat penting gitu, apalagi untuk karyawannya sendiri seperti itu. Oke, untuk Bapak Ibu apakah ada Bung Taufik, mute. Ya, untuk Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Memang tidak ada, apakah kita bisa akhiri saja sesi kita ini? Sharing boleh Bung Taufik? Ya, bisa sharing Pak. Silakan Bapak Ibu. Iya, masih ada beberapa menit ya, sayang waktu kita sama Mbak Asih. Kawan-kawan, ketika kita berunding begitu, ya artinya memang kemampuan kita berunding akan sangat tergantung juga dari seberapa sering kita berlatih dan seberapa sering kita mengalaminya gitu ya, mengalaminya dalam praktek. Nah, kemudian juga kalau
kita berunding PKB maupun perundingan-perundingan yang lain itu ketika mengadvokasi anggota, sebenarnya kita tahu ini bukan matematika sih, sehingga bisa kita betul-betul prediksi hasilnya gitu pasti. Ternyata itu memang nggak bisa, hasilnya bisa macam-macam. Betul yang kita inginkan adalah yang kita sebut dengan win-win, menang-menang. Tapi bisa aja hasilnya juga kalah menang, gitu kan? Kita kalah, mereka menang. Bisa juga hasilnya menang kalah, kita yang menang, mereka yang kalah. Gitu. Bisa juga hasilnya kalah-kalah, gitu deh. Semuanya sama-sama kalah. Tapi ada juga yang kelima, hasilnya adalah ya udah kita tidak bersepakat, gitu. Memutuskan sama-sama untuk tidak bersepakat. Maksud saya adalah di ujung negosiasi, kalau memang tidak ada kesepakatan, aku sarankan tidak usah buat kesepakatan. Gitu. Tidak usah buat kesepakatan. Kita tidak mungkin mengambil kesepakatan dalam keadaan kita kalah, atau dalam keadaan kita tertekan, atau dalam keadaan kita takut, atau dalam keadaan kita mengorbankan tujuan-tujuan dari anggota kita. Nah, lalu bagaimana dong keadaannya kalau betul-betul tidak bersepakat? Kan begitu ya, mesti ada jalan keluar. Sebenarnya regulasi juga membuatkan jalan keluarnya. Kita tahu di Undang-Undang 13 juga dikatakan mogok kerja adalah hak dasar yang timbul karena gagalnya perundingan, gitu ya. Jadi alternatif mogok kerja itu pun adalah sebuah solusi. Nah, yang lain dikatakan adalah apabila tidak terjadi kesepakatan, maka ini disebut dengan perselisihan yang bisa diproses melalui mekanisme perselisihan. Gitu. Ini menjadi penting bagi kita karena begini, artinya kalau serikat pekerja berunding seperti dikatakan di awal, sebenarnya yang berunding bukan hanya tim berunding, tapi seluruh anggota kita ikut berunding sebenarnya melalui kita para perundingnya, gitu. Nah, ini menjadi penting kalau sekalipun argumentasi kita sudah sedemikian dengan data rasional dengan penuh kesabaran, tapi itu pun tidak dihargai, begitu ya. Maka ini sebenarnya perusahaan sedang pameran kekuasaan. Dia sedang memamerkan kalau saya tidak mau setuju dengan kalian, kalian bisa apa, gitu ya. Nah, kemudian undang-undang mengatakan kita bisa lakukan mogok kerja. Nah, kenapa mogok kerja disebut mogok kerja adalah hak dasar? Itu kan jadi pertanyaan kita ya, kenapa sih mogok kerja disebut sebagai hak dasar yang ada dalam undang-undang yang diakui hampir di seluruh dunia, gitu kan, sebagai hak dasar? Karena mogok kerja itu memang harus ada untuk menseimbangkan posisi antara pengusaha dengan si pekerjanya. Pengusaha mempunyai posisi yang sangat besar, dia menguasai pendanaan, menguasai alat produksi, punya kewenangan dan seterusnya. Sementara pekerja hanya punya tenaga, gitu ya. Nah, sehingga diberikanlah hak untuk tidak bekerja, tapi tetap dibayar. Itulah yang disebut dengan mogok kerja. Sehingga kemampuan itu adalah penting supaya para pihak yang berunding, baik pengusaha maupun pekerjanya, itu bisa berunding dengan setara. Setara itu pasti tidak bisa dengan cara diminta. Setara tidak mungkin dengan cara diminta, tapi adalah dengan kita membuatnya menjadi kita setara. Gitu. Menjadi kita punya kekuatan. Itu menurut aku sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nelson untuk sharingnya Pak. Jadi lebih terbuka lagi kita bahwasannya setelah negosiasi apabila tidak mendapatkan titik temunya berarti kita bisa yang ke arah tadi Pak ya, bisa mogok kerja Pak ya untuk solusi ya Pak ya, setelah tidak ada win-win solusinya. Oke, Bapak Ibu ada lagi Pak untuk sharingnya mengenai negosiasi ini, keterampilan negosiasi ini, atau Bapak Ibu ada sharing terkait dengan apa sudah pernah nonton film negosiatornya seperti itu. Itu bisa juga kita plankan untuk nobar filmnya Pak. Yang tadi Ibu Indra Sari. Siap, itu linknya udah ada. Kalau mau malam mingguan kita nonton bareng nih di Zoom. Siap. Terima kasih. Ya.
Berarti ada poin-poin penting terkait negosiasi. Itu pertama adalah tadi udah kita beberapa itu percaya diri, itu paling penting. Dari percaya diri tadi ada tambahan dari Pak Sumanto itu bahwasannya tidak hanya percaya diri tapi keberanian dan integritas juga harus diperjuangkan gitu. Jangan hanya percaya diri tapi kita harus punya tekad yang kuat dan juga keberanian itu. Dan yang itu adalah data-data pendukung dari Pak Nelson bilang tadi, harus ada data-data penunjang agar kita semakin kuat di hadapan apa posisi pada saat negosiator. Mungkin ada tambahan lagi Bapak Ibu terkait sharing kita pada sore hari ini. Ya mungkin dari Bu Indrasari Bu untuk rangkuman pada sore hari ini Bu bisa disampaikan Bu, atau apa last speech lah Bu untuk menguatkan kita sebagai peserta FSP 2KI untuk bisa terus berjuang terhadap PKB kita Bu, menguatkan kita lah Bu, seperti itu Bu. Terima kasih. Saya kemudian berpikir ya, bahwa pengetahuan tentang sektor pulp dan kayu ya, pulp dan kayu itu sangat penting untuk difahami oleh teman-teman yang bekerja di sektor tersebut. Pengetahuan tentang sektornya itu tidak hanya misalnya tadi Pak Sumanto sampaikan ya, data tentang industri pulp dan kertas serta sawit di Indonesia itu sebetulnya sangat bersaing dengan industri-industri serupa di negara-negara lain. Saya membayangkan kawan-kawan di FSP 2KI itu mulai punya data yang mestinya sih harus tertulis ya, agar mudah dibaca oleh semua anggota, bagaimana sebetulnya profil sektor pulp dan kertas di Indonesia. Perusahaannya itu berapa persen yang perusahaan multinasional yang raksasa-raksasa itu, berapa persen yang perusahaan domestik. Lalu juga soal skala usaha. Kemudian juga mengetahui karakteristik manajemennya atau karakteristik manajerial yang dijalankan oleh masing-masing perusahaan. Saya kira data-data itu sangat penting sebagai alas untuk kawan-kawan mulai menyusun data-data lain gitu ya, yang berkaitan dengan misalnya perusahaannya. Jadi itu semacam peta profil sektornya di Indonesia, kemudian profil investor-investornya, kemudian profil pabriknya. Nah, pengetahuan itu menurut saya jadi penting gitu untuk kita tahu karakter manajemennya seperti apa, terutama manajemen sumber daya manusianya. Kemudian juga ada data yang perlu diketahui soal SDM di FSP 2KI itu seperti apa gitu ya. Artinya misalnya kita tadi bilang percaya diri itu penting banget di dalam sebuah negosiasi. Tapi PD saja nggak cukup. PD itu harus dilengkapi dengan pengetahuan ya, supaya PD plus argumen yang kuat itu akan jadi modal utama bagi tim perunding. Nah, situasi SDM di FSP 2KI itu seperti apa? Itu penting untuk diketahui agar misalnya nanti kalau ada program pendidikan, misalnya pendidikan untuk meningkatkan kepercayaan diri atau pendidikan untuk menguatkan kesadaran tentang pentingnya data, itu menurut saya juga bisa dimasukkan ke dalam kurikulum pelatihan di FSP 2KI gitu. Dan selain tentu saja pelatihan-pelatihan atau modul-modul lain yang sudah disediakan. Saya usulnya begitu sih, Mas. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bu untuk masukannya, sarannya. Semoga
dapat meningkatkanlah kemampuan kita terkait dengan proses negosiasi ke depannya. Karena dengan adanya sharing ini kita harapkan sih yang sudah punya bibit seperti itu Bu, bisa lebih dikembangkan lagi, lebih kompak lagi ataupun lebih padat lagi isinya sehingga kita bisa ke depannya negosiasi itu lebih mulus, tidak tadi ketakutan-ketakutan tadi anggap aja seperti kerikil-kerikil yang ada di jalan seperti itu Bu ya. Iya. Oke, mungkin dari Pak Nelson ada Pak untuk terakhirnya Pak sebelum kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini Pak. Ya, ya baik. Kawan-kawan, mula-mula aku mau sampaikan terima kasih ya, kita udah dari jam 10 diskusi begini dan kawan-kawan tetap ramai gitu. Keadaan ini membuat sebenarnya kawan-kawan sedang membuat kami jadi semangat untuk melakukan lagi. Terima kasih banget gitu. Untuk Mbak Asih dengan segala kesibukannya gitu, makasih banget ya Mbak Asih. Mudah-mudahan lain waktu kami bisa terus belajar deh gitu. Itu aja dari saya, sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih Pak Nel. Mungkin dari kami Bu, mewakili FSP 2KI, terima kasih banyak Bu untuk pengalamannya, untuk sharing sessionnya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi Bu di sharing session berikutnya. Mungkin ada Ibu mungkin menyabahan mengenai peningkatan kepercayaan diri yang sangat penting bagi kita itu Bu. Untuk peningkatan percaya diri tadi Bu. Atau ada masukan-masukan ataupun Ibu ada kuliah-kuliah umum mengenai hal-hal yang lain bisa kita sharingkan bersama Bu. Oke, mungkin itu saja untuk peserta lainnya. Apakah sudah mengisi absensi? Tolong diharapkan untuk mengisi absensi dan harap di Panelson seperti biasa foto bersama Pak ya. Oh iya, boleh. Ini permintaan bidang media nih, kawan-kawan. On cam dulu ya. Terutama yang tadi yang sudah ke salon dulu apa gitu, biar kelihatan hasilnya. On cam dulu sebentar. Aku send ya print screen ya sebentar. Satu layar berikutnya sebentar. Oh, maaf Panel, videonya nggak bisa muncul Panel. Apanya nggak muncul? Videonya nggak bisa terbuka Panel. Nggak bisa buka. Baik, udah di screenshot. Ya, kawan-kawan, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Ketemu lagi. Oke, terima kasih. Sehat selalu kita semua. Halo semuanya. Kapan mau nonton barengnya tuh? Itu udah aku share itunya ya. Siap Panel. Oke. Baik kawan-kawan ya, di close dulu. Nanti kita ngobrol lagi di grup ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nel. Dadah.